Yang saya hormati panitia pemilihan RT, yang saya hormati masyarakat RT 03 atau wajib pilih, singkatnya hadirin yang saya kasihi. Pertama-tama patutlah kita panjatkan puji dan syukur karena berkat cintanya Ia telah menuntun kita ke tempat ini guna melaksanakan kegiatan pemilihan RT 03 untuk periode 2022 sampai 2025. Sekarang kami sebagai seksi acara akan membacakan susunan acara pemilihan Ketua RT 03 Bajo Desa Uang. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, doa. Yang keempat, arahan teknis pemilihan Ketua RT oleh panitia. Yang kelima, perkenalan calon Ketua RT oleh panitia. Yang keenam, pemaparan proses kerja calon Ketua RT. 7. Pemilihan Ketua RT 03. Ke-8, penghitungan suara. Ke-9, pembacaan berita acara. Ke-10, sambutan Ketua RT lama, sambutan Ketua RT terpilih, arahan dari Kepala Desa, arahan dari Ketua BPD, peneguhan dari tokoh masyarakat, ucapan selamat kepada Ketua RT terpilih, dan penutup doa. Mari kita berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin silakan duduk. Acara selanjutnya doa. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala rahmat, kasih dan cinta-Mu yang boleh kami alami sepanjang hidup kami. Pada malam hari ini, di tempat ini, kami akan melaksanakan pemilihan Ketua RT 03 Dusun Uas 1 Desa Uas. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu ke atas kami semua
agar dalam proses pemilihan ini kami boleh memberi dan memilih anak-anak kami atau putra-putri kami yang akan memimpin RT kami ini ke depan. Semoga dengan roh kekuatan, roh kebijaksanaan, kami semua boleh satu hati, satu jiwa, satu sepikiran dalam melaksanakan tugas ini. Semoga kelak kami boleh memberi hak suara kami sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Kepadamu ya Bapa, kami serahkan semua doa dan harapan kami ini dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Acara selanjutnya, arahan teknis pemilihan Ketua RT oleh Ketua Panitia. Waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Yang terhormat Romo Teddy, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Uwa, yang saya hormati anggota BPD Desa Uwa, yang saya hormati Bapak Musa Nua Lakiola, singkatnya semua yang kita hadir pada malam hari ini. Pertama-tama sebagai insan yang beriman, patutlah kita bersyukur pada Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan perlindungannya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Persyaratan pengurus rukun tetangga. Yang pertama, persyaratan menjadi pengurus rukun tetangga sebagai berikut. 1. Warga Republik Indonesia. 2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Berkelakuan baik, jujur, adil, dan cakap. 4. Penduduk keluaran setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga. 5. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. 6. Berumur paling sedikit 21 tahun. 7. Berijazah minimal SLTA. 8. Sehat jasmani dan rohani. 2. Pengurus rukun tetangga dilarang merangkap jabatan sebagaimana pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya di kelurahan. 3. Pengurus rukun tetangga dilarang menjadi anggota salah satu partai politik. Tata cara pemilihan pengurus rukun tetangga. 1. Desa membentuk panitia pemilihan untuk melaksanakan musyawarah pemilihan pengurus rukun tetangga. 2. Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas desa atau perangkat desa serta unsur masyarakat. 3. Susunan panitia pemilihan rukun tetangga terdiri dari kepala desa atau pejabat yang tunjuk sebagai ketua. 2. 1 orang sekretaris. 3 orang anggota. 4. Panitia pemilihan rukun tetangga ditetapkan dengan keputusan lurah atau kepala desa. Pemilihan pengurus rukun tetangga dilaksanakan dalam musyawarah rukun tetangga. 2. Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari unsur pengurus rukun tetangga masa bakti sebelumnya. 2. Tokoh masyarakat dan unsur lainnya sesuai kebutuhan. 3. Panitia pemilihan rukun tetangga mengundang peserta musyawarah untuk menentukan calon pengurus rukun tetangga. 4. Panitia menyusun tata tertib para pemilihan pengurus rukun tetangga dibuat dalam bentuk berita acara yang ditandatangani panitia disampaikan kepada para kepala desa. 7. Berdasarkan berita acara sebagaimana dimana dimaksud pada ayat 5, kepala desa menetapkan susunan pengurus rukun tetangga dengan keputusan kepala desa. Masa bakti pengurus rukun tetangga. 1. Masa bakti pengurus rukun tetangga selama 3 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. 2. Pengurus rukun tetangga menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
3. Pengurus rukun tetangga berhenti atau diberhentikan karena A. Habis masa bakti. F. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi pengurus rukun tetangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 10. Yang berikut, ketua rukun tetangga pengganti antar waktu harus ditetapkan paling lama 3 bulan sejak penetapan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Dalam hal pengurus rukun tetangga, ketua berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya. Kepala desa menunjuk sekretaris rukun tetangga sebagai pelaksana tugas. 5. Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditetapkan dengan keputusan kepala desa. 6. Sekretaris rukun tetangga pengganti antar waktu harus ditetapkan paling lama 3 bulan sejak penetapan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2. 7. Pemilihan ketua rukun tetangga pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan pengurus rukun tetangga pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 11 dan pasal 12. Musyawarah rukun tetangga. 1. Musyawarah rukun tetangga merupakan wadah pemufakatan tertinggi dalam pengambil keputusan di lingkungan rukun tetangga. 2. Musyawarah rukun tetangga dihadiri oleh kepala keluarga dan dilaksanakan paling sedikit 3 kali dalam setahun. 3. Tata cara pelaksanaan musyawarah rukun tetangga ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota. 4. Musyawarah rukun tetangga berfungsi untuk 1. Memilih pengurus rukun tetangga. 2. Menetapkan dan merumuskan program kerja rukun tetangga. 3. Menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus rukun tetangga. Dan yang keempat, memusyawarahkan berbagai hal yang menjadi kebutuhan warga rukun tetangga apabila terkait pelaksanaan kebijakan yang lebih tinggi atau hal-hal yang menjadi prakarsa warga rukun tetangga. Pendanaan rukun tetangga. 1. Pendanaan rukun tetangga bersumber dari swadaya masyarakat, pemerintah atau pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten dan atau sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikelola secara transparan, diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban pengurus rukun tetangga. Bagian kedua, pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Tugas dan fungsi. 1. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf B bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga. 2. Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 secara operasional dilaksanakan oleh TPPKK. RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mempunyai fungsi 1. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintah lainnya. 2. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga. 3. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi swadaya. Itu penjelasan secara teknis dari kami panitia. Sekian dan terima kasih, saya kembali. Terima kasih untuk Bapak Ketua Panitia yang telah membacakan arahan teknis pemilihan Ketua RT. Acara selanjutnya, perkenalan calon Ketua RT 03 oleh Panitia. Waktu dan kesempatan kami berikan. Oke, calon Ketua RT 03 ada 2 orang. Nomor 1 Bapak Vincius BK, nomor 2 Bapak Martinus Yaubabo. Kita lanjut acara yang berikut, pemaparan program kerja calon Ketua RT. Calon RT yang pertama Bapak Vincentius BK,
waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Pastor Rocky yang pada malam hari ini juga sempat hadir. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Ua. Yang saya hormati Bapak Dusun Ua 1. Yang saya hormati anggota BPD Desa Ua. Yang saya hormati Bapak Ibu Panitia Pemilihan Ketua RT 03 Dusun Ua 1 Desa Ua, Bapak-Bapak tokoh masyarakat RT 03, Bapak Mama wajib pilih RT 03, singkatnya hadirin yang saya hormati. Syukur pada Tuhan bahwa pada malam hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini untuk kita boleh menjalankan proses pemilihan RT untuk RT 03 sebagai sebuah bentuk dukungan dan partisipasi kita sebagai warga RT 03. Saya tidak memperpanjang kata. Berdasarkan ketentuan yang ada tadi, apakah bisa masuk atau tidak ya saya tidak tahu. Tetapi saya pikir bahwa kita memilih berdasarkan nurani kita. Pilihlah yang benar-benar mau mengabdi. Saya pikir kalau memang terpilih akan menjalankan amanah Bapak Mama. Lalu kalau tidak terpilih, saudara saya ini, saya yakin dia mampu. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Mari kita berikan aplaus buat calon RT nomor 1. Terima kasih buat Pak Vincensius BK yang telah memaparkan program kerjanya. Selanjutnya pemaparan program kerja oleh calon RT 02 Bapak Martinus Jau. Waktu dan kesempatan kami berikan. Selamat malam teman-teman semua. Malam. Romo jadi yang saya hormati Bapak Kepala Desa Ua, yang saya hormati Bapak Dusun Ua 1 yang saya hormati, Bapak-bapak tokoh adat yang saya hormati, para susdes DSD yang saya hormati, singkatnya semua hadirin yang saya kasih. Saya akan membacakan program kerja kalau saya terpilih. Program kerja di bidang pemerintah: 1. Pendataan penduduk, yang kedua administrasi kependudukan meliputi 1. Kartu keluarga, B. KTP, C. Akte kelahiran, akte kematian, akte perkawinan, D. Menyalurkan aspirasi masyarakat untuk diteruskan ke pemerintah desa. Di bidang kesehatan: 1. Kebersihan lingkungan, 2. Mewajibkan masyarakat untuk ikut posyandu, posbindu, dan vaksinasi. Di bidang pendidikan: menertibkan anak-anak untuk pergi ke sekolah, menertibkan anak-anak untuk belajar kelompok di rumah. Di bidang rohani: malam wajib, bulan Rosario. Yang kedua, membangun kerjasama antara paroki, suster DSD, dan pemerintah desa. Yang kelima, di bidang ekonomi, membentuk kelompok kerja. Yang kedua, memperkuat kelompok ASN yang sudah ada. Itu saja program kerja saya jika kalau saya terpilih nanti. Sekian dan terima kasih. Mari kita berikan tepukan tangan yang meriah buat Bapak Martinus Jau. Selanjutnya pemilihan Ketua RT 03. Baik Bapak Mama semua, pemilihan kita ini voting tertutup.
pemilihan ditulis nomor urut. Sesuai yang saya baca tadi, nomor urut pertama Bapak Vincus BK, nomor urut 2 Bapak Martinus Yauwawo. Oke. Tulis taruh angka. Tulis nomor 1 dan nomor 2. Bebas kan? Termasuk di dalam Baik Pak Mama, surat suara pas 32 sesuai daftar hadir. Kita lanjut dengan penghitungan suara. Nomor 2 sah. Nomor 2 nomor 1 sah. Nomor 2 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 sah. Nomor 1 sah. Nomor 2 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 sah. Nomor 1 sah. Nomor 2 sah. Nomor 2 sah. Nomor 2 sah. Selesai. Nomor 1 Vincus BK dengan jumlah suara 5 suara. Nomor 2 Bapak Martinus Yauwawo dengan jumlah suara 27 suara. Jumlah 32 suara. Suara terbanyak Bapak Yauwawo yang akan menduduki Ketua RT 03. Acara pemilihan Ketua Rukun Tetangga 03 Dusun Ua 1 Desa Ua Kecamatan Maupongo, masa bakti 2022-2025. Pada hari ini Selasa 1 Februari 2022 bertempat di RT 03 telah diadakan rapat pemilihan RT 03 Desa Ua Kecamatan Maupongo, masa bakti 2022-2025. Rapat dihadiri oleh panitia pemilihan dan warga RT 03. Dalam rapat tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan Ketua Rukun Tetangga 03 Dusun Ua 1 Desa Ua Kecamatan Maupongo, masa bakti 2022-2025 adalah nama lengkap Martinus Yauwawo, tempat tanggal lahir Bajo 3 Januari 1985, alamat Bajo RT 03 Dusun Ua 1, Ketua Ferdinandus Raga, Sekretaris Liliana Yunita Toyo, anggota Ladislaus Mana, Yosafat Yaga, Hendrikus Gawe, Anastasia Aflanti. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Yuni yang telah membacakan berita acara. Acara selanjutnya sambutan Ketua
RT 03 terpilih Bapak Martinus Nyau, waktu dan kesempatan kami berikan. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat malam buat kita semua. Yang saya hormati Romo Teddy, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Uwa, yang saya hormati Bapak Kepala Dusun Uwa 1, yang saya hormati BPD Desa Uwa, yang saya hormati para suster DST, yang saya hormati bapak-bapak, tokoh masyarakat, mama-mama, singkatnya kita semua yang hadir yang saya cintai. Ucapkan limpah terima kasih buat warga RT 3 yang telah memberi kepercayaan untuk saya. Saya sangat ucapkan terima kasih banyak. Harapan saya untuk mendukung saya dan menjalankan tugas yang sudah saya terima. Saya minta dukungan dari Bapak Ibu semua untuk mendukung saya, karena Bapak Ibu sudah mempercayai saya sebagai Ketua RT di wilayah RT 3. Sekian dan terima kasih. Arahan dari Ketua BPD, waktu dan kesempatan kami berikan. Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Yang saya hormati Pastor Profesor Sedoki, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Uwa, yang saya hormati para suster DST, yang saya hormati aparat desa dan panitia pemilihan, singkatnya para warga RT 03 Dusun Uwa 1. Yang pertama, prosiat untuk Bapak Martinus Nyau yang terpilih sebagai Ketua RT 03. Mari kita berikan aplaus meriah. Yang kedua, saya mewakili Dusun Uwa 1 sebagai anggota BPD mengapresiasi kepada warga RT 03 yang telah mendesain pemilihan Ketua RT ini sangat-sangat baik. Yang berikut, saya mewakili BPD semua juga sangat berterima kasih karena RT 03 ini lahir seorang pemimpin baru, karena selama ini terlalu lama dijabat oleh Ketua RT lama. Harapan saya yang terakhir, harapan saya minta kepada Ketua RT baru supaya sama-sama membangun Desa ini, bersinergi dengan RT lain supaya Desa lebih maju dan bermartabat ke depan. Selesai saja yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Acara selanjutnya, arahan dari Kepala Desa Uwa, waktu dan kesempatan kami berikan. Jadi baik, terima kasih. Kobera buah kita. Yang saya hormati Romo Teddy, Pastor Paroki Duki. Yang saya hormati bapak-bapak, tokoh adat, tokoh masyarakat Desa Uwa yang ada di wilayah RT 03. Yang saya banggakan warga RT 03 dan hadir pada kesempatan ini. Ini kalau saya menghitung untuk 16 kakak ini sudah hadir semua untuk RT 03. Sesuai dengan jadwal bahwa khusus untuk Dusun Uwa 1 itu 3 RT dan sudah dijalankan, dan ini adalah RT yang terakhir. RT 1 yang terpilih Bapak Willy Siga dengan linmasnya Bapak Yantenius Peo, orang muda. RT 02 Bapak Nadus Puu hadir juga pada kesempatan ini dengan linmasnya Bapak Fanti Betu, Valentinus B2, dan RT 3 Bapak Martin, orang muda, dan linmasnya belum. Dari masa kepemimpinan saya banyak yang review sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.
banyak kader muda yang akan masuk. Karena itu harapan dan masa depan desa. Karena rata-rata selama ini kita belum mempercayai orang muda, sehingga banyak orang muda ada yang tercecer karena tidak diberikan kepercayaan, maka mereka tidak percaya diri untuk berbicara. Bagi saya, orang muda lah, kemana saya pergi, orang muda pasti ada di situ. Yang berikutnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh warga RT 03 yang sudah berpartisipasi. Ini adalah RT pertama yang dengan jumlah kakaknya sedikit, tetapi lebih banyak kalau dibandingkan dengan 2 RT lainnya. Pemilihnya dengan 16 kakaknya, tetapi partisipasinya sangat tinggi. Ini motivasi juga dari Bapak Rafael, senior saya. Panutan mereka akan saya turuti dan saya akan jalan selama masa bakti saya menjadi seorang kepala desa di Desa Woni. Banyak hal yang saya petik dari mereka sehingga Desa Uwa akan berubah. Yang berikutnya bahwa perlu diketahui oleh kita semua bahwa untuk tahun ini banyak program yang diturunkan. Kenapa sampai saya menentukan bahwa yang diinginkan adalah orang muda? Salah satu yang harus saya buat di desa adalah dengan mengadakan lomba administrasi desa tingkat RT. Itu perlu dan itu sangat dibutuhkan. Dengan lomba-lomba lainnya khusus menyongsong HUT 17 Agustus. Dan ini saya membutuhkan partisipasi dan dukungan dari para ketua RT untuk mengaktifkan dari semua lini. Banyak program yang diturunkan dari desa dan juga harus ada program yang dibuat oleh para ketua RT. 2 RT, RT 1 dan RT 02 wajib untuk mengikuti karena memang banyak hal yang harus Anda buat di RT masing-masing dan itu perlu. Jangan sampai RT yang lamanya tidak aktif lalu pilihlah RT yang baru tidak aktif juga, berarti kita tidak ada perubahan dalam RT itu sendiri, dan itu yang tidak diharapkan dari kami pemerintah tingkat desa. Masa baktinya 3 tahun. Yang berikutnya bahwa pelaku program itu banyak sekali. Saya harus mainkan orang muda, peran penting tulang punggung desa. Bukan hanya desa, tetapi nanti juga gereja. Kita harus, orang muda harus di depan. Jangan sampai yang tua di depan, asal akhirnya yang muda itu mundur. Banyak hal yang sudah kita buat, yang akan kita buat untuk ke depan nanti. Dan kemarin juga sudah dibuat kesepakatan akan dibuatnya perdes, dan perdes kami sementara susun itu ada 3. Yang pertama bahwa perdes tentang penertiban hewan di wilayah Desa Uwa itu wajib. Jangan sampai kebun-kebun yang ada di sekitar pemukiman penduduk lebih banyak ternak yang makan, karena ternak berkeliaran. Itu perlu. Yang kedua, perdes tentang kesehatan ibu dan anak, karena banyak orang tua yang hanya tahu lahir, tetapi ketika untuk posyandu mendukung kesehatan anak lebih banyak diabaikan. Makanya akan dikenakan dengan perdes itu harus, dan itu kami sudah susun itu. Kemudian yang ketiga, perdes tentang habitat air, perdes tentang penertiban habitat air khusus untuk teman-teman orang muda yang hobinya strong. Kami
untuk mendukung habitat air, makanya kami buat perdes. Karena memang ketika kita strong atau menggunakan zat kimia, banyak yang mati, yang kecil-kecil. Sehingga dari usulan masyarakat, maka kami akan melakukan perdes, membuat perdes. Dan itu sudah kami buat, tinggal kami mengundang BPD bersama dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, akan kami bahas bersama dan kami akan menetapkan perdes itu. Sehingga langkah pertama yang harus kami buat di desa mungkin itu 3 dulu. Kemudian di desa juga kita itu kemarin sudah dibentuk BUMDes desa. Salah satu tujuannya itu menjawab visi dan misi. Salah satu yaitu mengurangi tingkat pengangguran. Sehingga kemarin sudah terpilih Bapak Matias dan stafnya itu, bawahannya itu ada 6 orang sarjana, yaitu dusun 1 itu Bapak Frederikus Ai dan Bapak Arkadius Vedo, kemudian dusun 2 Bapak Stef Jaga, dusun 3 Ibu Juliana Mogi, dusun 4 Agustin Smere dengan Elfrida Bea. Masih ada, tetapi kita langkah awal kita harus dengan sistem pembayaran upahnya itu per bulan. Oleh karena itu saya sangat mengharapkan kita semua berpartisipasi, lebih-lebih anak-anak muda yang sarjana. Mari sama-sama membangun desa sehingga biar sedikit, asalkan kita terima kaitan dengan upah, tetapi tujuan besar, tujuan utama adalah untuk membangun desa ke depan. Yang terakhir, harapan saya kepada Bapak Ibu masyarakat RT 03, mari kita mendukung program pembangunan untuk wilayah desa Uat, khususnya kalau masuk di wilayah RT 03. Itu saja, sekian dan terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Tepuk tangan buat Bapak Desa, luar biasa. Acara selanjutnya peneguhan dari Bapak Pastor Proki. Waktu dan kesempatan kami berikan. Selamat malam untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Ua, Bapak anggota BPD, Bapak Pedusun yang hadir bersama pelanggan desa, tokoh-tokoh adat, bapak-bapak, mama-mama se-RT 03 yang saya kasihi, KUB 6, orang-orang muda yang saya hormati, kedua kandidat calon RT yang akhirnya 1 sudah terpilih, bukan karena 1 lebih baik 1 kurang, tapi memang harus ada yang menjadi 1 yang menjadi ketua, yang saya banggakan. Singkatnya kita sekalian saya muliakan. Sebagai pastor paroki saya rasa bangga di RT 03 DKI-nya Paroki Doki hadir ketua KUB yang serentak menjadi ketua RT. Kita tepuk tangan. Ini mudah-mudahan menjadi tanda awal yang baik. Semangat yang sudah ditanam dan dalam kebersamaan sebagai KUB, saya yakin ke depan akan semakin baik. Itu sehingga suara kami malam hari ini, kita yang hadir, yang menyaksikan, yang mendukung, menjadi suara Tuhan. Itu sebagai pastor saya siap untuk memberikan semangat, bekerja sama, dan sudah pasti
dalam berbagai kegiatan rohani gereja ini, kita yang paling dekat pasti itu yang paling dibutuhkan doanya. Maka saya katakan saya gembira, saya bangga karena ketua KUB serentak menjadi ketua RT. Selain itu terkait dengan beberapa kebijakan tadi, saya juga sangat mengharapkan ke depan kita ada bangun sistem mungkin di kepengurusan gereja ini, ketua pengurus KUB lingkungan sesuai dengan semangat pembaharuan gereja yang sudah digaungkan mulai tahun 2000 sebenarnya. Jadi terus menambah pada muspas yang keempat di Omere. Ya. Keberadaan KUB sebagai cara baru cara berada gereja. Gereja yang lebih kecil, yang lebih aktif, terlibat, itu kita harapkan. Sehingga ke depan mungkin diseparuhkan juga aparatur pemerintahan mulai dari RT dusun itu juga menjadi pengurus-pengurus gereja di dalamnya. Kalau kita mau sejalan dengan pembaharuan atau pembentukan KUB dan juga pembaharuan kepengurusannya, sehingga sejalan dengan gagasan yang disampaikan oleh Bapak Bupati pada saat pelantikan penjabat kepala desa beliau waktu itu. Selamat bekerja. Sebagai orang Kristen kita harus yakin bahwa pemimpin adalah pelayan. Visi misi yang baik tadi, program kerja yang baik tadi harus diwujudkan dengan kerja sehingga data untuk desa, data untuk paroki satu dan sama. Mekanisme kita dan kita urus umat masyarakat yang satu dan sama dengan umat, sehingga saya pikir mudah ke depan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Profesi selamat bekerja. Terima kasih atas kunjungan Bapak Desa dan perangkat desa di FD kami, KUB kami yang bisa bertatap muka hari ini secara satu kekuatan besar. Selamat malam, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih buat Bapak Pastor telah memberikan peneguhan pesan buat Ketua RT terpilih dari Bapak Pastor, pemimpin adalah pelayan. Acara selanjutnya sambutan sekaligus peneguhan dari tokoh masyarakat. Bapak Rafael Gale, waktu dan kesempatan kami berikan. Baik Bapak Ibu, selamat malam untuk kita semua. Kata orang bijak, jadilah orang menang yang tidak sombong. Jadilah orang kalah yang tidak mencari-cari alasan. Yang saya hormati Romo Pastor Paroki, yang saya hormati Bapak Kepala Desa bersama jajaran, yang saya hormati Badan Permusyawaratan Desa yang sempat hadir, yang saya hormati para sosir, pengurus KUB Mater Dolorosa, Bajo Kulelewa, yang saya hormati bapak-bapak, KARI, tokoh masyarakat yang ada di RT 03, singkatnya hadirin yang saya muliakan. Proses pemilihan Ketua RT pada malam hari ini ada dasar hukumnya. Itu turunan dari Permendagri diturunkan ke Perbu, peraturan Bupati Nagari yang sekarang ini nomor 60 tahun 2020 tentang lembaga kemasyarakatan. RT ini termasuk lembaga masyarakat, lembaga kemasyarakatan. Jadi RT tidak masuk dalam struktur pemerintah desa atau kelurahan. Dia lembaga. Tapi lembaga ini sangat dibutuhkan oleh seorang kepala desa atau lurah. Sangat dibutuhkan. Dan RT menjadi ujung tombak pemerintah desa dan lurah. Kalau omong tentang ujung tombak, ujung ini harus tajam. Jadi himbauan atau penegasan Bapak Desa tadi ini harus ditaati oleh seorang ketua RT. Pusat data dan informasi ada di RT.
mengapa Bupati sekarang Dr. Dom dia turunkan pergub ini bahwa peran RT sangat tinggi, dan rencana Pak Bupati bahwa setelah pemilihan ketua RT Senagekeo nanti diadakan pelatihan di tingkat kecamatan, di kecamatan masing-masing, dan di-launching oleh Bupati sendiri, dibuka oleh Bupati. Jadi malam Pak Bupati memberikan nomor WA ke setiap RT. Jadi setiap persoalan masalah di RT tembak langsung ke Bupati. Manakala terjadi persoalan-persoalan di tingkat RT, katakanlah bencana, tanah longsor misalnya, RT langsung WA Bupati, rumah terbakar, persoalan apa saja yang membuat masyarakat tidak aman, secepatnya WA Bupati. Ini maunya Bupati sekarang seperti itu. Jadi gaya Bupati, setiap Bupati itu beda-beda. Jadi Bupati sekarang kita baca cepat tanggap seorang RT. Jadi ini bukan tidak mungkin, pasti ada kebijakan ke depan. Yang terpenting kita loyal kepada pimpinan. Saya sudah bicara dari hari-hari sebelumnya, kemarin sebelum Martin, kalau memang terpilih, yang paling pertama itu loyal kepada pimpinan. Loyal kepada pimpinan, sekalipun kamu di luar struktur ini, tetapi sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini seorang ketua RT. Apalagi Linmas, termasuk Linmas. Dulu Hansip, pertahanan sipil, sekarang perlindungan masyarakat. Linmas, dia harus bekerja sama dengan ketua RT. Pendatang soal bencana, Linmas nih. Jadi seorang Linmas itu mau jam berapapun orang telepon siap. Saya ada kesaksian seorang Linmas, saya punya Linmas di bawah ketika saya lurah. Ada seorang ibu mau rujuk ke Bejawa, mau partus, tidak mau, dia lari dari rumah sakit kembali ke rumah. Bidan telepon saya, Pak Lurah, kenapa ini bidan ini tidak mau, dia bolos dari rumah sakit, lari ke rumah, mau rujuk, tidak mau. Saya perintah Linmas, semangat Linmas, kau tolong amankan antar ibu ini ke puskesmas, dia mau dirujuk. Siap Lurah, termasuk RT. Ketika dikontak, disurati oleh kepala desa, taat dan loyal, hadir rapat, catat apa yang dibicarakan di desa dan lain sebagainya. Dan saran saya Bapak Desa, waktu rapat, kepala dusun dan RT duduk paling depan. Ini penting. Kalau di belakang agak repot. Di belakang. Jadi ini soal kesiapan, kemudian program kerja tadi, tinggal jabarkan program dari atas, dari desa, diamankan, pendataan, ini penting. Tapi kewajiban seorang ketua RT itu segera menyampaikan tentang keadaan data penduduk ini dan lain-lain, termasuk ibu hamil yang di RT saya ini ada berapa orang dan lain sebagainya. Kalau saya di kelurahan dulu, rumah ada ibu hamil sampai di tanda merah di pintu masuk, supaya PKW mana yang tugas mana yang mau ke kelurahan bisa lihat, oh tanda merah ini ada ibu hamil di dalamnya, ada ibu hamil, supaya karena ini kepedulian semua orang ibu hamil. Kemudian kalau di sini saya rekam bahwa aktivitas ibu-ibu, ibu hamil dan balita itu waktu posyandu memang tinggi, luar biasa. Desa luar dengan topografi yang seperti ini, tapi keaktifan, contoh Bokil Kopau, saya cek informasi luar biasa. Kemudian kita ini ketua RT 03, paroki ini ada di RT 03. Tolong berpikir tentang paroki ini, hanya nomenklaturnya untuk kebutuhan 03. Saya ambil contoh pipa air di sebelah ini, saya masih SD, mungkin sudah karat. Waktu Pagas, ketua RT, waktu Pagas tolong rehabilitasi kok, ganti pipa kok dan lain sebagainya,
untuk RT 03 dan akhirnya ke pastoran nomenklatur. Itu air, belum rumah suster, dipagas nanti, masukkan pagas itu. Kita yang berpikir di RT 03 yang tadi Romo bilang kita DKI ini berpikir berat tentang kebutuhan ini. Jadi ini banyak hal, tapi ibu sekalian, yang paling penting tojo bersama bahwa kita bersyukur. Terima kasih. Terima kasih buat Bapak Rafael. Pengakuan yang sangat luar biasa. Pesan dari Bapak Rafael buat Ketua RT 03 terpilih: tegas, nyata, cerdas, disiplin, dan tanggung jawab untuk melayani masyarakat, lebih khusus RT 03 ini. Kata kunci Tojo Wagas sama. Acara selanjutnya, ucapan selamat kepada Ketua RT terpilih. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada masyarakat seluruhnya untuk memberikan jabatan tangan kepada RT terpilih. Prof. Siaren, Bergegas. Kita lanjut dengan pemilihan Linmas. Acara ini dipandu oleh panitia. Jadi baik, kaitan dengan Linmas, Linmas itu SK-nya setiap tahun. Itu perlu direview. Oleh karena itu, Linmas untuk RT 03 itu Bapak Kasim ya. Nah, Linmas untuk RT 03 itu Bapak Kasim, dan ini akan kembali ke masyarakat RT 03 untuk menentukan itu. Baik, Linmas kemarin Bapak Keserinus Ceme, bagaimana masyarakat RT 03 ini, apakah kita pertahankan yang ada atau kita pilih baru, kaderisasi? Ini dari kami itu tetap yang lama tuh. Iya loh? Iya kan, dari kami perempuan kasih. Oke, berarti Linmas RT 03 tetap Bapak Kaserinus Ceme, dan saya kembali ke MC. Kita berikan aplaus buat Bapak Linmas, Bapak Kasim. Profisiat buat Bapak Kasim. Selamat bekerja. Acara selanjutnya doa penutup sekaligus doa makan. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tuhan yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, puji dan seluruh yang limpah kami atur kepadamu atas segala rahmat, kasih dan cintamu kepada kami semua yang hadir pada malam hari ini di tempat ini dalam proses pemilihan Ketua RT 03. Kami mohon kepadamu ya Bapa, tuntunlah dan dampingilah Bapak Ketua RT terpilih
dalam melaksanakan tugas untuk memajukan RT, dusun, dan desa yang kami cintai. Ya Bapa, Engkau telah mengutus putramu ke atas dunia ini. Dia datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Semoga Bapak Ketua RT 03 yang terpilih ini sungguh dia melayani dengan hati dan penuh cinta. Sebagai bukti cintamu, kini di hadapan kami telah tersedia makanan dan minuman yang menjadi kekuatan dalam perjalanan hidup kami di hari-hari selanjutnya. Maka kami mohon uluran tangan-Mu yang kudus untuk memberkatinya, dan kami mohon berkat-Mu lewat tangan Romo. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Bapak Ketua RT yang baru terpilih dan Bapak Linmas, kita serahkan tugas kita sekalian hari dalam acara ini. Makanan dan minuman yang telah tersedia mereka telah menyediakan. Jadi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, selamat makan.